Bab 24. Kaki yang menangis. Bisnis penuh dengan liku-liku. Kadang naik, kadang turun, itu biasa. Semua pengusaha pasti pernah mengalami turbulence. Maka ketika mendapat keuntungan jangan dihabiskan, disimpan sebagai dana cadangan. Ketika pemasukan turun, dana cadangan dapat digunakan untuk biaya operasional. Aman sadar betul tidak selamanya bisnis itu untung. Suatu ketika akan mengalami kerugian. Ketika perusahaannya untung, dana tersebut disimpan di bank. Sebagian dibelikan properti yang harganya terus naik. Ketika perusahaan tidak untung atau rugi, dana cadangan dikeluarkan untuk biaya operasional. Kerjasama Baim dengan Aman menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan. Baim masih ingin melanjutkan kerjasama menjadi distributor produk Soka. Setelah sukses menjual order pertama 50 juta rupiah, 2 bulan kemudian Baim minta order kedua sebesar 100 juta rupiah. Sebulan kemudian Baim mengorder lagi yang ketiga sebesar 200 juta. Namun kali ini Baim meminta termin pembayaran di belakang karena dana yang ada digunakan untuk membayar hutang. Baim menceritakan dana cashnya hanya cukup untuk biaya operasional termasuk membayar gaji karyawan. Aman memahami kondisi Baim, tapi Aman tidak berani mengambil resiko. Dia pun berkoordinasi dengan Pak Dede. Sebagai Direktur Keuangan, Pak Dede menyarankan agar Baim tetap membayar di depan full sesuai SOP, sehingga perusahaan tidak mempunyai risiko. Namun Aman sudah mulai percaya dengan Baim. Apalagi sebagai distributor, Baim sudah mempunyai jaringan sehingga produk yang dijualnya cepat ludes. Aman berniat memberi keringanan pada Baim mengingat rekam jejak sebagai distributor cukup bagus. Akhirnya Pak Dede pun menyarankan agar minimal pembayaran order 50% dari total pesanan. Pembicaraan via telepon antara Aman dan Baim berlangsung alot. Aman meminta agar Baim mau memberikan DP sebesar 50% sesuai saran Pak Dede. Namun Baim bersikukuh membayar di belakang dengan alasan kesulitan cash flow. Baim berjanji dalam tempo sebulan dana tersebut akan ditransfer semua. DP yang diminta Aman dinego terus oleh Baim. Akhirnya mereka sepakat pembayaran DP sebesar 20% atau 40 juta dibayar di depan. Sisanya dibayar sebulan kemudian. Inilah untuk pertama kalinya ada distributor yang membayar DP hanya 20%. Biasanya paling minimal 50% sehingga masih bisa menutupi biaya pokok produksi. Pak Dede kurang puas dengan nilai tersebut. Ia pun menyiapkan surat perjanjian kerjasama dengan Baim untuk menghindari jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baim pun menandatangani surat tersebut. Pak Dede minta supervisornya memonitor pembayaran dari Baim. Baim pun segera mentransfer DP tersebut. Sehari kemudian stok barang pun dikirim. Aman berharap Baim amanah dan segera membayar kekurangannya setelah sebulan. Baim pun meyakinkan akan menyelesaikan hutang tersebut. Namun setelah sebulan, Baim tidak ada kabar. Aman pun menghubungi HP Baim, namun nomor tersebut sudah tidak aktif. Aman mulai resah karena pembayaran yang belum diterima cukup besar, 160 juta rupiah. Seminggu setelah masa pembayaran yang dijanjikan Baim lewat, Aman meminta Denny dan Helma mendatangi kantor Baim yang berada di Bandung. Sebelumnya Denny pernah ke kantor tersebut untuk mengirim stok, namun mereka berdua kaget karena ternyata kantor tersebut sudah tutup. Menurut informasi Satpam, Koala sudah tutup sebulan lalu. Kantor dan gudang tersebut sudah disita bank karena hutang sudah jatuh tempo. Karyawan pun menurut Satpam sudah dirumahkan tanpa pesangon. Denny menceritakan kondisi kantor Baim kepada Aman. Ia merasa kesal dengan Baim. Saking geramnya Denny ingin melaporkan masalah ini ke kantor polisi. Namun Aman mencegahnya. Apalagi Aman akan persiapan untuk ujian sidang S3 di Malaysia. Dia minta masalah ini diselesaikan setelah ia pulang dari Kuala Lumpur. Helma curiga Baim sudah merencanakan untuk membawa uang tersebut karena hutangnya sangat besar. Tak lama kemudian Aman terbang ke Malaysia untuk menyelesaikan studi S3-nya. Dia mengajak Helma sebagai Direktur Hubungan Internasional untuk melakukan penjajakan kerjasama dengan pengusaha Malaysia. Denny agak kecewa dengan sikap Aman. Padahal dia sudah diingatkan Pak Dede, tapi masih memberikan kemudahan kepada Baim. Denny masih ingat ketika Aman menerima Johnny sebagai karyawan, padahal Denny tidak merekomendasikan sama sekali. Akhirnya kejadian, Johnny kabur membawa stok barang di gudang. Ujungnya Denny juga yang ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan Johnny dengan Pak Sugianto.
Bagi Denny, Joni dan Baim adalah nama-nama yang masuk daftar hitam. Suatu hari Denny mendatangi rumah Pak Sugianto untuk mengambil termin ganti rugi. Tiba-tiba Denny keceplosan menceritakan kejadian yang dilakukan Baim. Sebagai polisi, Pak Sugianto tidak tinggal diam. Dia akan membantu mencari keberadaan Baim. Denny diminta untuk menyerahkan bukti-bukti. Tidak susah bagi polisi mencari keberadaan seseorang, apalagi alat kepolisian sudah canggih. Tanpa sepengetahuan Aman, Denny menyerahkan bukti yang diminta ke Pak Sugianto. Wakapolres itu berjanji akan mencari keberadaan Baim. Pak Sugianto tahu Baim adalah teman Joni. Keduanya pernah bekerja sama mengerjakan proyek dari Polres. Pak Sugianto pun memanggil Joni ke rumahnya. Ia menanyakan keberadaan Baim. Joni menceritakan Baim sekarang berada di sebuah apartemen di Bandung, menghindari kejaran debt collector. Esoknya, tim reserse Polres Bandung menangkap Baim di apartemen tersebut. Baim tak berkutik saat dibawa ke Polres. Di Polres, Baim diinterogasi dan mengakui telah menggelapkan stok Aman. Barang tersebut dijual di marketplace dengan harga di bawah harga yang ditetapkan Soka. Namun Baim tidak bisa membayar tagihan ke Soka karena uang tersebut habis digunakan untuk membayar hutang. Esoknya Pak Sugianto memanggil Denny ke Polres. Sesampai di Polres, Denny menelpon Aman, mengabarkan Baim telah diamankan di Polres. Aman minta mereka menunggunya karena dia baru landing di Bandara Soekarno-Hatta. Sesampainya di Polres, Aman dan Helma langsung menemui Baim disaksikan Wakapolres, Kasat Reskrim, dan Denny. Baim pun meminta maaf kepada Aman. Dia mengaku uang penjualan Soka sudah habis untuk membayar hutang. Aman diam sejenak. Dia bingung apakah akan meneruskan kasus ini. Bila masuk wilayah perdata, maka prosesnya akan lama. Belum tentu uangnya kembali karena harus membayar pengacara. Jika masuk perkara pidana, Baim akan dipenjara, tapi uangnya tidak akan kembali lagi. Pidanakan saya, Man. Lebih baik saya dipenjara, karena kehidupan di luar terlalu kejam. Pinta Baim yang tidak sanggup menghadapi teror penagih hutang. Kata-kata Baim mengingatkan pada sebuah film dari Korea yang viral. Tak lama kemudian Pak Gunawan datang. Orang tua itu berjalan lambat dengan tongkat. Dia sedih anaknya kena kasus di Polres. Pak Gunawan meminta maaf atas kelakuan Baim selama ini. Ia berjanji akan mengembalikan uang yang dibayarkan kepada Aman. Meski sudah pensiun, Pak Gunawan masih punya aset berupa rumah yang ditinggalinya. Semua asetnya sudah habis dijual untuk menebus hutang anaknya. Aman iba tidak tega melihat kondisi Pak Gunawan yang sudah tua dan terkena stroke. Ia ingat almarhum ayahnya. Aman pun memaafkan Baim dan meminta agar kasus tersebut dihentikan. Itu bukan rezeki saya. Uang Pak Gunawan buat bayar hutang Baim saja, ujar Aman. Pak Gunawan berterima kasih atas kebaikan Aman. Dia berjanji akan membayar hutang Baim ke bank. Meski tidak puas, tapi Denny sudah menduga Aman akan bersikap seperti itu. Baim terkejut mendengar ucapan Aman. Dia tak menduga Aman tidak mau membalas kelakuannya selama ini. Perilaku yang sudah membuat Aman menderita. Selama ini ia selalu zolim pada Aman. Padahal bisa saja dia dipenjara. Baim memeluk Aman dan menangis histeris. Ia pun menundukkan badannya. Sangat emosional. Semua yang menyaksikan tak kuasa menahan haru. Pak Gunawan pun berkali-kali menyeka air matanya dengan sapu tangan. Disaksikan banyak orang di ruang Wakapolres. Baim bersimpuh menangis di kaki Aman. Kaki yang dulu sering dia bully habis-habisan. Kaki yang selama ini dianggap kelemahan Aman. Tapi ternyata kaki itu kaki yang luar biasa kuat. Kaki yang membuat Baim meleleh meneteskan air mata. Kaki yang membuatnya menangis. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman, Surat ke-55, ayat ke-60. Anda telah mendengarkan Kaki yang Menangis, berprestasi di tengah keterbatasan. Diinspirasi dari kisah nyata Aman Suparman. Ditulis oleh Aman Suparman dan Dudun Parwanto. Editor Dudun Parwanto. Dibacakan oleh Erik Wiradiputra.
Diterbitkan oleh Biang Lala Publishing, edisi pertama Januari 2022.